Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya dari kelas Sistem Informasi 2 dengan nomor BP 22101152610133 dengan matkul Sistem Teknologi dan Informasi, dan dosen pengampu Bapak Hadi Syaputra, Eskom Mkom. Saya akan mempresentasikan tugas SK Sistem Teknologi dan Informasi. Yang pertama materi yang saya akan jelaskan ada 6. Yang pertama, mengenal komponen komputer. Yang kedua, pengenalan jaringan komputer. Yang ketiga, artificial intelligence. Yang keempat, Internet of Things. Yang kelima, sistem bilangan bagian 1. Yang keenam, perjalanan internet ke gadget. Yang pertama, mengenal komponen komputer. Saya akan menjelaskan nama dan fungsi dari komponen komputer. Yang pertama ada casing. Casing sebagai tempat untuk memasang berbagai komponen di dalam komputer seperti motherboard, hard drive, dan lain-lain. Yang kedua ada monitor, berfungsi untuk menampilkan data komputer secara visual. Yang ketiga keyboard, berfungsi sebagai alat untuk input data berupa huruf dan angka dan simbol. Yang keempat ada mouse sebagai penggerak kursor pada layar monitor. Yang kelima ada CD-ROM sebagai alat pembaca kepingan CD. Yang keenam kipas atau cooler sebagai pendingin perangkat-perangkat yang ada dalam komputer. Yang ketujuh prosesor. Fungsi utama prosesor adalah memproses data yang diterima dari masukan atau input dan menghasilkan keluaran atau output. Yang ke-8 ada RAM, tempat menyimpan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file Anda. Selanjutnya ada hard disk sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan file-file ke dalam komputer atau laptop. Yang ke-10 ada VGA sebagai untuk mengubah sinyal digital dari sistem lalu mengubahnya menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Yang ke-11 ada sound card, berfungsi untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Yang terakhir ada hard disk eksternal, berfungsi untuk menyimpan data. Selanjutnya nomor 2, pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer menurut para ahli. Menurut Ian Darlin, jaringan komputer adalah sebuah platform untuk saling berbagi data, resource, software, hardware dengan beragam pengguna dan aplikasi yang saling berkomunikasi satu sama lain. Jaringan komputer terdapat 3 macam, yaitu yang pertama LAN atau Local Area Network adalah suatu jenis jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal. Komputer di dalam LAN terhubung melalui internet atau juga dapat terhubung dengan teknologi wireless yang berkecepatan 10 sampai 100.000 Mbps. Wide Area Network. WAN adalah jaringan yang area luasnya mencakup area yang besar. Jaringan berskala WAN dapat ditemukan seperti jaringan antar wilayah, kota, bahkan negara. Dan selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan yang mencakupnya lebih luas daripada LAN dan MAN, disebut juga LAN. MAN disebut juga sebagai jaringan LAN yang digabung menjadi satu jaringan. Selanjutnya ada yang nomor 3, Artificial Intelligence.
merupakan ilmu membuat komputer menjadi cerdas dan mampu melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Contoh pemanfaatan artificial intelligence yang pertama ada AI dari game catur, yang kedua pengenalan wajah pada Facebook atau face recognition, yang ketiga ada AI pada robotika. Ya, selanjutnya ada kekurangan AI. Artificial intelligence ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama keamanan dan privasi, yang kedua keterbatasan pemahaman konteks, yang ketiga ketergantungan pada data, yang keempat penggantian pekerja manusia. Ya, nah, artificial intelligence ini juga memiliki kelebihan yang membuatnya menjadi teknologi yang menjanjikan di berbagai bidang. Yang pertama ada kemampuan analitik, yang kedua pengambilan keputusan yang efektif, yang ketiga pembelajaran mandiri, yang keempat efisiensi tinggi. Selanjutnya nomor 4 Internet of Things atau IoT. Apa itu IoT? Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Mengapa kita harus menggunakan IoT? Yang pertama, kesempatan bisnis lebih luas. Yang kedua, lebih presisi untuk data scientist. Yang ketiga, analisis secara real time. Yang keempat, jaringan luas. Yang kelima atau yang terakhir, data bisa diolah. Selanjutnya, unsur pembuatan ekosistem IoT. Unsur pembuatan suatu unsur ekosistem IoT, kita hanya memerlukan perangkat-perangkat yang pintar, melainkan juga berbagai unsur pendukung lain di dalamnya. Berikut adalah unsur pembentuk Internet of Things. Yang pertama ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang kedua sensor. Yang ketiga ada manfaat Internet of Things di berbagai bidang, yaitu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Internet of Things juga bermanfaat dalam berbagai bidang. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, pertanian, kesehatan, transportasi, otomatisasi rumah dan lingkungan. Selanjutnya ada yang kelima, sistem bilangan bagian 1. Pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan adalah tata aturan atau susunan dalam menentukan nilai suatu bilangan, antara lain sistem desimal, biner, heksadesimal, dan oktal. Sistem bilangan desimal adalah sistem yang menggunakan basis 10 deka, menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang selanjutnya ada sistem bilangan biner. Biner adalah sistem nomor yang digunakan perangkat digital seperti komputer, pemutar CD, dan lain-lain. Biner berbasis 2, tidak seperti menghitung sistem desimal yang basis 10 desimal. Dengan kata lain, biner hanya memiliki 2 angka yang berbeda, 0 dan 1, untuk menunjukkan nilai. Tidak seperti desimal yang memiliki 10 angka, seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya ada sistem bilangan oktal. Adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 8 oktal dan menggunakan 8 macam simbol bilangan berbentuk digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya ada sistem bilangan heksadesimal atau bilangan basis 16.
terdiri dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Penulisan bilangan heksadesimal yaitu dengan menyertakan bilangan basis 16 atau dengan menyertakan huruf H besar atau H kecil sebagai tanda heksadesimal di belakang bilangan. Yang terakhir ada yang keenam, perjalanan internet ke gadget. Internet menjadi sebuah media informasi yang tidak lahir secara instan. Perjalanan dan perkembangan internet yang cukup panjang menjadi bukti bahwa teknologi memiliki kaitan yang cukup erat dengan manusia. Saat ini, internet bukan lagi menjadi sebuah hal tabu dalam kehidupan kita yang serba digital. Awal mula internet terbentuk dengan kemunculan APRA. APRA atau Advanced Research Project Agency merupakan bentuk kemajuan teknologi yang dimanfaatkan untuk kegiatan riset militer. Jaringan dimanfaatkan untuk kegiatan riset militer. Jaringan APRA yang digunakan pada saat itu dinamakan APRANET.